Alhamdulillah sahabat-sahabat, siang hari ini kita sudah berada di tempat ritualnya langsung, dimana selain melakukan ritual-ritual pengisian, Simba ini bisa melakukan pemanggilan, baik pemanggilan jin, khodam, dan lain sebagainya. Kita akan praktekkan katanya. Tadi saya sudah konfirmasi terlebih dahulu, bolehkah tidak saya meliput pemanggilan ritualnya tersebut. Ternyata boleh, alhamdulillah. Jadi nanti kita akan menyaksikan bagaimana cara beliau dan berkomunikasi, apakah bisa mewujud. Jadi perewangan itu kan dihadirkan semuanya katanya. Jadi beda-beda juga sahabat. Katanya ada yang tugasnya itu untuk menghancurkan usaha orang katanya. Ada yang untuk santet, ada yang untuk pelet dan sebagainya. Jadi saya juga cukup penasaran karena belum ngobrol panjang lebar juga ya, saya hanya ngobrol sepintas tadi. Tapi insya Allah nanti kalau misalkan sudah selesai ritualnya, kita akan langsung tanya-tanya kepada simbahnya ini bagaimana caranya, dan saya ingin langsung membuktikan, melihat wujud-wujud perewangan jin-jinnya seperti apa gitu loh sahabat-sahabat. Kita lihat dulu ritualnya, luar biasa ini, mengeluarkan keris pusaka sepertinya. Ini keris keramat, energinya luar biasa. Ini benar-benar keramat, bukan keris sembarang ya. Itu ditusuk kayaknya. Ditusuk tapi gak apa-apa ya. Sepertinya keris Nuku Sosro ya kalau gak salah sih. Wah, nyembah langsung ya. Itu ada yang botak-botak boneka. Ini boneka kayak boneka santet tapi gede ya. Kalau itu boneka botak. Ini macam-macam aja nih simbah syarat-syaratnya. Ininya ritual-ritualnya. Pergi sana. Pergi sana. Pada ngobrol sama siapa ya? Sama jin. Iya, tapi gak kelihatan nih. Kamu harus bunuh dia. Nah, ini di Ya. lingkungan warga. Sana pergi. Iya. Ini rumahnya belakang. Tapi ritualnya di belakang rumah, kenapa ya? Padahal di rumah saja. Kamu sana. Coba kalau di rumah bisa sambil ngopi ya. Kamu juga pergi sana. Nyuruh pergi. Saatnya kamu pergi. Serahkan semuanya. Saya mah ingin membuktikan mewujudnya gitu. Jadi pengen lihat nih, katanya bisa, katanya mewujudkan. Jadi terlihat secara zahir gitu. Wah, ini ada yang masuk sepertinya. Serem juga ya kalau kayak gini mah. Iya. Siang aja udah serem, apalagi malam. Angker nih Mbak ini. Gimana? Rumah makan itu sudah kamu ludahi semuanya makanannya. Udah. Jin yang merusak rumah makan katanya. Oh, berarti tempat usaha ya? Bagus. Supaya orang-orang itu tidak mau atau jijik melihat makanan-makanan ada di restoran itu. Bagus. Ini santet tempat usaha ini namanya. Dan sekarang kamu akan saya utus Diludahi jin berarti. ke rumah makan yang lainnya. Seperti kayaknya suruhan orang ya. Jadi suruhan saingannya mungkin ya. Iya, saingannya. Saingannya sepertinya datang ke simbah ini nih.
Simbah ini nyuruh jinnya, ludahin itunya, sama makannya. Astagfirullah. Yang banyak yang seperti itu. Banyak ya Mas ya? Oh jadi kalau diludahin jin mah jadi apa sih ya? Mungkin tiis ya? Iya. Sudah ada yang tebas. Harus Bonekanya sambil ngerokok. Lihat. Udah selesai, Bah? Sudah selesai? ya. Alhamdulillah. Ada apa? Barusan ya saya kan ingin tahu lebih dalam gitu loh tentang kesaktian Bah ini yang katanya bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral lalu kemudian menyuruh jin-jin kafir untuk melakukan santet gitu, baik santet tempat, santet tempat usaha, santet orang dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin tahu Bah, benar atau tidaknya gitu loh. Karena kan saya pengen lihat dohirnya katanya bisa, katanya yang batu. Barusan Gitu. kamu nggak lihat gitu. Kalau Tidak. saya nyuruh semua makhluk yang di sini. Sepertinya cuma ada berdua saja, nggak ada. Nggak lihat saya. Tadi di sini tuh banyak. Oh banyak. Udah saya perintahkan. Kalau semuanya. kamu bisa membuka mata batin kamu di belakang sini itu, Masih banyak yang suruh aja. semuanya kerajaan jin. Itu di belakang kamu juga. Tadi nih, Masih banyak. Bah, saya tuh dengar tadi itu batu nyuruh jinnya itu ngeludahin rumah makan. Ya. Nah, apakah itu termasuk jenis santet usaha, Bah? Ya. Itu termasuk jenis santet usaha. Bah disuruh siapa? Ada yang nyuruh. Oh, ada tamu sini. Iya. Oh, jadi namu nih ke sini minta tolong, Bah. Saya punya saingan gitu. Nah. Lalu kemudian santetin sama Mbah. Iya. Ya, Astaga. Terus ini ada salah satu ini. Ini kemarin belum sempurna. Ini Apa itu, Bah? Artis? iya. Masih artis itu mah patung, Bah. Artis katanya. Itu Ya artis. gimana? ini tuh salah satu artis. artis. Iya, terus? Jadi ada salah satu artis. Orang barat itu. Ya, Santetin. Oh, jadi disantet jadi patung. Iya. Itu mah kayak patung mainan. Iya. Memang Kan itu kelihatannya persisnya kayak gitu. Asalnya itu orang. ya. Orang. Astaga. Cuma Orang badannya bule? dipotong. Luar negeri? Kenapa bisa ada urusan sama orang luar negeri? Kayak gimana ceritanya, Bah? Ada. Iya, masalahnya. Salah satu itu. artis. Dia Ya. itu bersaing. Oh, saingan artis. Nah, Oh, jadi si saingannya nyuruh nyantetin. ya. Disantetnya jadiin patung. Iya. Astagfirullah, ini keterlaluan, kasihan. Jadi dibotakin ya, Mak. Kenapa? Botak di sononya. Iya. Bonekanya sambil ngerokok kayak gini, gimana ceritanya? Ini emang iya tapi habis ini dari tadi Bukan habis sembarangan rokoknya. boneka. Ini tuh ada penunggunya di dalamnya. Tapi saya lihat gak ada yang ngisep tapi habis rokok nih. Sobatnya. Tuh habis dari tadi. Sebatang sampai habis tuh rokok. Ya, itu yang Tuh. dinamakan jin. Ini diisep sama ini sama penunggunya ya. Iya. Terus kedatangan sampean ke sini ngapain? Saya hanya ingin tahu lebih dalam saja Menyatukan dan orang. enggak ya ingin memastikan bahwasannya di sini ada ritual-ritual yang melenceng seperti ini, Bah. Begitu. Karena saya kalau misalkan hanya dengar-dengar kata orang ya bukannya gak percaya ya, tapi takutnya menjadi fitnah. Oleh karena itu saya datang langsung untuk memastikan benar atau tidaknya gitu. Ternyata benar kan? Di sini suka nyantet-nyantetin. Astagfirullah. Kenapa Bah melakukan seperti itu? Kan nyantet itu gak boleh, nyakitin orang itu gak boleh, Bah. Cari uang Itu udah kebiasaan saya di sini. Dan menyantetin orang. Karena itu saya Ya. nggak di sini. Saya berpindah-pindah. Pindah-pindah. Iya. Ritualnya. Ya, Kenapa? karena banyak orang-orang yang berdatangan tanpa izin. Banyak yang mengganggu. Kayak sepertimu. Ini ke orang-orangnya mau seperti kamu.
Ini ada apa-apanya dong kamu? Apanya? Ya nggak ada apa-apa sih sebetulnya, cuma saya ingin saling mengingatkan saja, Mbah. Jadi kegiatan-kegiatan Mbah ini tidak dibenarkan oleh agama, tidak diperbolehkan. Bahkan menzalimi orang itu tidak boleh. Tidak akan mampan, tidak akan mampu. Justru pekerjaan para dukun. Ini udah kebiasaan saya. Ya kenapa pekerjaan Mbah seperti ini? Kan pekerjaan masih banyak, Mbah. Cari pekerjaan yang lain yang halal, Mbah. Justru pekerjaan jadi dukun itu sangat gampang. Tidak capek. Ya. Cuman hanya berduduk kayak gini. Tapi efeknya nanti ke mbahnya berdosa, Mbah. Kalau untuk dukun tidak ada dosa. Ada akibatnya, mau dukun mau siapapun. Kalau misalkan melakukan keburukan, menzalimi orang itu ya berdosa, Mbah. Mau dukun, mau siapapun juga sama. Seharusnya kami bukan arahan yang seperti itu. Ini udah kebiasaan kami. Ya kebiasaan. Cuma ini lucu ya, menzalimi orang dijadikan kebiasaan gitu loh. Jadi kebiasaan itu harus kebaikan lah, membiasakan hal-hal yang baik, Mbah. Jangan membiasakan keburukan, menzalimi orang itu gak boleh. Kebaikan, karena disuruh orang itu kan baik. Kalau misalkan Saya lakukan. ya, kalau misalkan ada orang yang menyuruh untuk menzalimi orang, harusnya dinasehati bahwa perbuatan itu tidak benar. Begitu, bukan malah dituruti. Saya suka. Apalagi membunuh. Ya kalau gitu mah sama aja tuh. Mbahnya aja mungkin yang doyan ini menyakiti orang. Ini aja lah. Kalau Anda ada keperluan untuk mau usaha Anda maju, saya sudah tahu kedatanganmu itu, kamu ini pengen usahanya maju. Begitu. Kalau misalkan hal seperti itu mah saya mah tidak perlu pergi ke dukun, Mbah, karena saya itu selalu berpasrah kepada Allah apapun. Karena di dunia ini, Mbah, hanya sementara. Dunia ini hanya panggung sandiwara, Mbah. Semua itu milik Allah. Semuanya milik Allah. Harta, kekayaan, anak, istri, apapun di dunia ini sejatinya itu milik Allah. Itu Tuhanmu, Tuhan saya beda lagi. Siapa Tuhan Anda? Ada junjungan saya. Udahlah, jangan nasihati saya. Jangan nasihati kami. Ya, saya kan kesini niatnya mau saling mengingatkan seperti itu, Mbah. Ritual yang mau dimusnahkan. Karena kamu ini. Jadi kamu kalau nggak ada bermaksud niat mau apa kesini, nggak usah lah. Udahlah pergi. Ya kan saya punya niat kesini. Iya niat itu salah. Salah niat. Kalau mau bertamu ke sini, Astagfirullah. ada kemauannya. Bukannya untuk mau. Jadi bukan salah saya, niat saya yang salah, bukan, justru ritual-ritual yang Mbah lakukan yang salah, Mbah. Mohon maaf nih. Bukan saya sok benar, tidak. Saya juga tidak menasihati. Saya hanya saling mengingatkan saja. Hanya ingin saling mengingatkan sama umat manusia. Ya, hablum minan nas, ya, begitu. Saya tidak akan berjerumus. Justru Mbak ini sudah terjerumus. Astagfirullahaladzim. Udahlah. Kalau kamu tidak ada apa maksud apa di sini, udah. Apa Anda ini harus akan saya tarik oleh Gini loh, Mbah. anak buah saya? Hah? Mbah itu sudah dikendalikan oleh hawa nafsu, Mbah. Ayo. Mbah itu harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Sudahlah, apalagi hanya kami, karena Mbah merasa kuat, merasa jago. Iya. Karena saya ini jago. Gak boleh, kuat. Karena tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mbah harus ingat itu. Ya.
Kalau misalkan Mbah ini tidak bisa diajak baik-baik, apapun akan saya lakukan agar Mbah bisa kembali ke jalan yang benar. Saya santet, akan saya musnahkan. Astaga. Kedatanganmu itu mengusik saya. Itu yang tidak saya suka. Baru ingat, tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong, Mbah. Karena kamu tidak melihat anak buah saya di belakang saya, di pinggir saya. Dari tadi juga sudah menyaksikan kedatangan Anda di sini. Mbah juga tidak melihat Tuhan saya yang selalu menyaksikan dari tadi juga. Ini juga marah nih. Wah, kuat sekali, Mas. Ini sepertinya ada kekuatan gaib yang melindunginya. Gak berfungsi. Gimana ya? Udah, kita beresin aja dia. Iya, coba bereskan saja. Sepertinya saya harus Mencari kelemahan bermunajat terlebih dahulu untuk mencari kelemahannya. Saya gak bisa menyerang ke dalam ini. Iya, seperti ada perisai. Saya tahu, Mas. Ternyata banyak jin-jinnya di sini. Saya tahu sekarang kelemahan kalian. Saya akan masukkan jin-jin kalian ke dalam botol ini. Ayo, kalau bisa. Jin yang sudah memperisai lokasi ini, Karena semua jin itu saya akan ada di tarik. sini. Saya akan pindahkan ke sini biar masuk ke sini semua. Oh, diam di situ, betah-betah ya. Hadam semua yang di keris itu, yang ada di boneka ini udah masuk ke sini. Saya akan penjarakan di botol kecil ini sampai mereka itu bisa membantu orang-orang yang baik, tidak membantu orang-orang yang menzalimi orang seperti kalian. Tenang aja, kita satukan. Kita aja, kita akan panggil yang lainnya. Ayo kalau bisa. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pantas saja dari tadi kita gak bisa menembus. Ternyata odam-odamnya, cincin kafirnya yang memang melindungi mereka. Tapi alhamdulillah dengan wasilah botol antik ini dia kesedot semua, putar masuk, sehingga ini gak punya backupan lagi, gak punya backing lagi. Bahan kerisnya juga gak berfungsi, isinya udah pindah. Kita
kita harus cabut ilmunya karena masih ada sedikit ilmu hitamnya. Karena ini lebih besarnya bukan di ilmu di badannya, tapi dari pusakanya dan dari jin-jin tersebut. Kalau di badannya sedikit, kita cabut dulu satu-satu. Yuk Mas.